Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 313. Mendengar suara marah itu, Su Chen mengetahui bahwa itu adalah Wen Changmin. Aku hanya bisa menghela nafas dalam hatiku. Mereka bilang negara dingin ini adalah tempat kecil, tapi ini terlalu kecil. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Tanda seru. Melihat rombongan tentara tersebut, para mahasiswa dan pedagang yang mengelilinginya langsung memberi jalan. Itu peluang besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Dan di wajah orang-orang itu, ada ekspresi sombong. Orang Tionghoa itu sudah mati. Ini bukan orang biasa, tapi tentara Republik Dingin Besar Tiongkok. Itu adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Angkatan Laut AS. Berpikir untuk membunuh orang Tionghoa seperti itu, mudah bukan? Di seluruh dunia, mungkin hanya kerajaan Han sendiri yang menganggap pasukan kerajaan Han lebih kuat dari Korps Marinir Amerika. Tidak ada lagi rasa kebanggaan nasional yang membuta. Ayah di sini sekarang. Orang Tionghoa itu mematahkan kakiku. Orang seperti dia tidak boleh tinggal. Mun Su-hyun mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan khawatir, karena aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu." Di tengah kata-katanya, suara Wen Changmin tiba-tiba berhenti. Karena mengikuti arah jari putranya, dia melihat wajah yang membuatnya tetap terjaga di malam hari. Seperti itu. Saat dia melihat Su Chen, Wen Changmin hampir mati ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kita bisa bertemu leluhur ini di sini? Memikirkan hal ini, Wen Changmin hampir menangis. Untuk orang besar seperti Anda, jika Anda tidak hanya menginap di hotel, apa yang Anda lakukan di sini, di jalan jajanan? Meskipun itu kunjungan pribadi melalui penyamaran, tidak perlu terlihat seperti ini. Ayah, kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Dialah pembunuh yang mematahkan kakiku. Jangan biarkan dia pergi, kata Wen Xiuxian dengan keras. Jika memungkinkan, Wen Changmin ingin menamparkan anak idiotnya sampai mati. Ini miliknya. Bahkan seluruh Great Cold Republic ditaklukkan olehnya. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi lawannya hanya dengan sampah di tanganku? Namun, Wen Changmin belum bisa melakukan itu. Tidak peduli apapun, saya adalah anggota resmi kerajaan Han. Di hadapan banyak orang, jika orang Tionghoa seperti Su Chen menundukkan kepalanya, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Pada akhirnya, meski dia bisa menyelamatkan nyawanya, dia akan dimaksudkan. Batuk, batuk, batuk. Wen Changmin batuk beberapa kali untuk menutupi rasa malunya. Semuanya, harap mundur 100 meter. Jangan tunda pekerjaan kami. Inilah metode yang ditemukan Wen Changmin. Selama Anda mengusir semua orang, tidak akan ada yang tahu apa yang Anda lakukan. Setelah mendengar perintah tersebut, Mun Su-hyun dan Han Shizhen, yang terbaring di tanah, saling memandang, bertanya-tanya jenis obat apa yang dijual di labu tersebut. Saya mengerti, karena ayah saya memiliki status khusus, meskipun Anda ingin berurusan dengannya, Anda tidak dapat melakukannya secara terang-terangan, jadi Anda harus membersihkan semua orang di sini. Jika orang lain melihatnya, itu akan berdampak negatif. Wen Xiuxian mengertakkan gigi. Perkataan Mun Su-hyun diakui oleh orang lain yang hadir. Dikatakan bahwa ayah Mun Su-hyun adalah wakil kepala staf militer negara Han kita. Jika dia membunuh orang Tionghoa ini secara terbuka, pasti akan menimbulkan perselisihan internasional, jadi wajar saja jika mengusir orang-orang ini dan menangani orang Tionghoa ini secara diam-diam. Sayangku, aku akan menunggumu di luar. Setelah aku merawat anak ini, temui aku. Han Shizhen berkata dengan suara yang kejam. Butuh banyak usaha untuk naik kapal besar keluarga Wen, dan kita tidak boleh turun dengan mudah. Pergi dan tunggu aku di sana. Setelah aku menangani anak itu, biarkan dia merangkak di depanmu dan biarkan dia meminta maaf padamu. Oke, aku menunggu kabar baikmu. Orang-orang di sekitar mundur 100 meter, menunggu beberapa saat untuk menonton pertunjukan. Puan Su. Feng Manman berkata dengan gugup. Minggir saja dan tunggu. Feng Manman mengetahui kekuatan Su Chen, jadi dia tidak khawatir. Hanya saja saya sedikit gugup saat melihat pertarungan sebesar itu. Melihat semua orang telah mundur 100 meter jauhnya, Wen Changmin memerintahkan tentaranya untuk mengepung lingkaran kecil di depannya, mencoba menghalangi pandangan semua orang. Melihat ulah ayahnya, Mun Su-hyun bahkan melupakan rasa sakit di kakinya dan tak bisa menahan cibiran. Orang China, pernahkah kamu melihatnya? Sekarang kamu dikepung. Bahkan tidak ada kamera di sini, jadi kamu bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati hari ini. Kalau begitu tanyakan padaku, apakah mereka mengepungku, atau aku yang mengepung mereka? Su Chen memandang Wen Xiuxian seolah-olah dia mengalami keterbelakangan mental. Pikiranmu sakit. Kamu sebenarnya mengatakan bahwa satu orang mengepung begitu banyak orang. Apa kamu tidak melihat senjata di tangan mereka? Halo. Wen Changmin menendang Wen Xiuxian dan mengusirnya. Jika kamu mengatakan satu omong kosong lagi, aku akan menembakmu. Setelah menahannya sekian lama, Mun Changmin bagaikan gunung berapi yang meletus, melampiaskan seluruh amarah di hatinya pada Mun Su-hyun. Bahkan putranya sendiri tidak menahan apapun.
Bahkan nyawanya sendiri ada di tangannya, namun putranya yang tidak berguna masih berani berteriak di depannya. Ini hanya mendekati kematian. Wen Changmin hampir menendang Wen Xiuxian sampai mati, dan bahkan Bei tidak dapat menemukannya. Ayah, kenapa kamu memukulku? Biar ku beritahu, pria di depanmu ini adalah ahli dari Tiongkok. Bahkan presiden pun ketakutan setengah mati saat melihatnya. Apa hakmu untuk menyinggung perasaannya? Apa? Bahkan presiden. Tiba-tiba, Wen Xiuxian sepertinya memikirkan sesuatu, dan ekspresi wajahnya berubah liar. Apakah dia yang membuat keributan besar di kamar dagang sila? Itu benar. Tidak hanya kamar dagang sila dihancurkan oleh Tuan Su, tetapi bahkan pangkalan militer Daegu kita pun dihancurkan oleh Tuan Su. Mengapa Anda tidak berlutut dan meminta maaf? Mengenai masalah Su Chen, Wen Xiuxian telah mendengarnya sedikit di berita. Demi menyelamatkan muka, pejabat Hanguo sengaja menutupi fakta, jadi Mun Su Hyun tidak tahu banyak dan tidak menganggap serius masalah ini. Tapi aku tidak pernah menduganya. Saya benar-benar bertemu dengan pria Tionghoa yang menakutkan itu di jalan jajanan. Saat ini, Mun Su Hyun dan Mun Changmin memiliki ide yang sama. Kamu luar biasa, kenapa kamu melakukan ini di tempat seperti jalan jajanan? Bahkan jika Anda berkunjung secara pribadi melalui penyamaran, tidak akan seperti ini. Tidak bisakah kamu memberi kami cara untuk bertahan hidup? Situasi kacau seperti ini sama sekali tidak sesuai dengan temperamen Anda. Suara, celepuk. Wen Xiuxian menyeret kakinya yang lumpuh dan berlutut tepat di depan Su Chen. Tuan Su, tolong selamatkan hidup saya. Saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Jika sepupu Han Shizhen itu tidak begitu sombong di depan Anda, saya tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Bab 314. Seperti yang saya katakan tadi, jika Anda membiarkan saya menunggu di sini, maka kaki Anda yang lain akan tertarik. Saya, Su Chen, mengiyakan dan pertahankan kaki Anda yang lain. Kata-kata ini seperti sambaran petir di langit cerah, membuat keluarga Wen dan putranya lengah. Ini benar-benar tidak memberimu wajah apapun. Mun Su Hyun sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin dan tubuhnya gemetar sepanjang waktu. Dari kata-kata ayah, kita bisa tahu dengan jelas. Orang di depanku bernama Su Chen jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Setelah memprovokasi dia, pada akhirnya hanya dua kakinya yang patah. Ini sudah merupakan hasil jangka panjang. Setidaknya hidupku terselamatkan. Tetapi, Mun Su Hyun tidak mau menyerah. Saya datang ke jalan jajanan ini hanya untuk berjalan-jalan dengan santai. Jika wanita Han Shizhen itu tidak datang ke sini untuk pamer, dia tidak akan menemui hal seperti itu. Dua kakiku patah hari ini, semua berkat wanita itu. Tuan Su. Mun Su Hyun berkata dengan gemetar, ada yang ingin kutanyakan padamu. Menjelaskan. Saya telah menyinggung Yang Mulia, dan saya tahu bahwa saya tidak akan lolos dari hukuman, tetapi bisakah Anda memberi saya waktu beberapa menit untuk menunggu sampai saya berurusan dengan wanita itu Han Shizhen sebelum saya mematahkan kaki lainnya? Su Chen tersenyum dan berkata, oke. 100 meter jauhnya, semua orang di jalan jajanan mundur ke sini. Semua orang melihat sekeliling untuk melihat apa yang terjadi di sana. Tapi karena para prajurit menghalangi jalan, tidak ada yang bisa dilihat dari jarak sejauh itu. Feng Manman, berhentilah melihat-lihat. Kaizi Cinamu pasti tidak akan selamat. Sebaiknya kamu bersiap untuk kematiannya secepat mungkin. Han Shizhen menyilangkan tangan di depan dada dan berkata dengan nada yang aneh. Anda terlalu banyak berpikir. Tuan Su sangat kuat dan tidak akan terjadi apa-apa padanya. Feng Manman, menurutku kamu bodoh karena pelajaranmu. Apa gunanya menjadi pandai? Tidak apa-apa menghadapi beberapa huligan, tapi buka matamu dan perhatikan baik-baik. Mereka adalah tentara Republik Dingin besar kita. Apakah kamu secara naif berpikir bahwa dia bisa keluar hidup-hidup? Tentu saja aku percaya. Orang-orang Han itu memandang Feng Manman seperti orang bodoh. Meskipun tentara ada di sini, Anda masih memiliki ilusi untuk dapat melarikan diri. Anda hanya sakit jiwa. Feng Manman, karena kamu menolak mengakuinya, mari kita tunggu dan lihat. Saat itu, bukan hanya Kaizi kamu yang baru ditangkap, tetapi kamu juga tidak akan bisa pulih. Kami adalah warga negara Tiongkok, dan kami dilindungi oleh hukum internasional di sini. Saya yakin mereka tidak berani melakukan apapun. Hehe. Han Shizhen tertawa nakal. Sebenarnya apa yang kamu katakan itu benar. Jika kamu menindas orang Han biasa, maka masalah ini mungkin akan berubah menjadi masalah besar dan menjadi masalah sepele. Tapi tetap buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Kamu menindas ini aku, Han Shizhen, dan saya adalah calon menantu perempuan dari keluarga Wen. Sebagai calon ayah mertua saya, menindas saya sama dengan menamparkan wajah seluruh negara Han. Oleh karena itu, keluarga Wen tidak mungkin membiarkannya kamu pergi. Tunggu sampai mati. Hei, lihat, Mun Su Hyun ada di sini. Mendengar seruan semua orang, Han Shizhen juga mengalihkan pandangannya dan menemukan bahwa orang yang datang tidak lain adalah Mun Su Hyun. Apa yang terjadi? Tuan Wen tidak mengatakan bahwa dia ingin orang Tionghoa itu merangkak dan meminta maaf. Mengapa dia datang sendiri? Baiklah semuanya, jangan kaget. Biar saya jelaskan kepada Anda.
Han Shizhen berkata dengan ekspresi bangga. Xiu Xian dan aku sangat penyayang. Sekarang setelah aku diintimidasi, dia secara alami akan menghajar pria itu dengan baik. Dari apa yang aku ketahui tentang dia, pria China sialan itu seharusnya dipukuli hingga menjadi cacat. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Lakukanlah. Naiklah, jadi Xiu Xian kami datang untuk memberitahuku. Jadi begitulah yang terjadi. Itu sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun, Hua Xia adalah orang sakit di Asia Timur. Tubuhnya lemah seperti selembar kertas. Dengan beberapa pukulan, tidak ada gunanya. Didukung oleh dua tentara, Wen Xiuxian berjalan mendekat, dan saat ini, Han Shizhen juga mendatanginya. Xiuxian, kamu sangat baik padaku. Ketika aku melihat bahwa aku diintimidasi, aku tidak hanya membawa tentara, tetapi juga menghajar orang Tionghoa itu hingga menjadi cacat. Aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Setelah dimarahi, Mun Su-hyun mengambil batu bata di tanah dan melemparkannya langsung ke Han Shizhen. Wanita jalang ini, apakah kamu menginginkannya? Jika bukan karena kamu, kedua kakiku tidak akan patah. Hanya karena kamu cantik, kamu keluar setiap hari untuk pamer. Aku akan membunuhmu. Mun Su-hyun menyapa Han Shizhen seperti orang gila, melampiaskan semua amarah di hatinya. Sayangku, berhentilah memukulku. Apa yang terjadi? Mengapa kamu memukulku? Aku adalah menantu dari keluarga Wenmu. Tangan Han Shizhen dipukuli oleh Mun Su-hyun, dan rambutnya sudah acak-acakan. Bahkan prostesis di hidungnya dan silikon di dadanya pun bengkok. Menantu perempuanku, seekor burung pegar yang bisa ditunggangi oleh ribuan orang, dengan kebaikanmu, kamu tetap ingin bergabung dengan keluarga Wen kami, dan kamu tidak berpikir dua kali tentang berat badanmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Petik 2. Wajah Han Shizhen berlumuran darah, seluruh wajahnya bengkok, dan dia dipukuli hingga pingsan. Orang-orang yang menonton juga tercengang. Bukankah mereka sepasang kekasih dan mereka bertengkar? Biar ku beritahu, ini yang akan kamu dapatkan jika menyinggung Tuan Su. Mulai sekarang, mataku akan bersinar terang. Jika kamu berani tidak menghormati Tuan Su lagi, aku akan membunuhmu. Aku tahu. Melihat Han Shizhen dipukuli setengah mati, semua orang yang berdiri di sana menatap. Apa yang terjadi? Mengapa temperamen Tuan Wen berubah drastis setelah beberapa menit? Setelah berurusan dengan Han Shizhen, Mun Su-hyun melambaikan tangannya dan dengan dingin mendengus. Orang-orang ini baru saja tidak menghormati Tuan Su, jadi cepatlah. Kita harus membuat mereka mengingatnya hari ini. Ya. Setelah mengatakan itu, di tengah ledakan tangisan serigala dan lolongan hantu, mereka yang sebelumnya menertawakan Su Chen semuanya ditangkap oleh Wen Xiuxian untuk menenangkan Su Chen. Jika dia menjadi gila dan menyebabkan pembantaian di negara dingin, semuanya akan berakhir. Yang paling bingung di antara mereka adalah Feng Manman. Dia tahu bahwa Su Chen sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Su Chen akan sekuat itu. Bagaimana sikap Mun Su-hyun bisa berubah begitu banyak? Kemudian, setelah Wen Xiuxian berurusan dengan orang-orang itu, dia kembali ke Su Chen dan memenuhi janjinya. Berdiri perlahan, Su Chen melirik Feng Manman, lalu melambai padanya sebagai perpisahan, dan kemudian kembali ke hotel di bawah pengaturan Wen Changmin. Keesokan paginya, Su Chen bangun pagi, mandi sebentar, dan keluar dari hotel. Di bawah hotel, sebuah sedan Mercedes-Benz diparkir. Dikemudikan oleh Wen Changmin, bersiap membawa Su Chen ke Gunung Wanwu. Tuan Su. Ayo pergi. Su Chen menjawab. Sekarang, Wen Changmin tidak berani memikirkan apapun. Aku hanya ingin mengusir dewa jahat Su Chen ini. Jika tidak, Anda akan seperti berjalan di atas tali di tepi tebing, dengan nyawa Anda dalam bahaya kapan saja. Bab 315. Dang. Di rumah bambu di kaki Gunung Wu, terdengar ketukan di pintu. Han Junhao sedang memegang setumpuk bangku yang rapi dan berdiri di depan pintu, bersiap untuk masuk. Datang. Cui Jinji di dalam ruangan berbisik. Tuan, saya sudah menyiapkan baju Anda untuk Anda. Kamu tidak membutuhkan baju itu lagi, ambil saja kembali dulu. Cui Zenji memejamkan mata dan berkata dengan tenang. Mendengar ini, Han Junhao tercengang dan berkata dengan ragu. Tuan, saya ingat sebelum ini, Anda akan mengenakan kemeja ini setiap kali Anda menantang master lain. Tapi kali ini, mengapa Anda tidak memakainya? Karena dulu, master yang aku lawan semuanya adalah pejuang dari negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Eropa, dan negara kepulauan. Tapi kali ini, lawannya berasal dari China. Ras seperti mereka tidak pantas aku memakai baju besi ini. Titik. Jubah untuk bertarung. Saya tahu, Tuan, saya akan menyimpan baju itu sekarang juga. Setelah persiapan singkat, Cui Jinji dan Han Junhao keluar. Ada banyak orang berkumpul di luar rumah kayu, setidaknya lebih dari 200 orang, semuanya menunggu dengan hormat hingga Cui Zenji keluar. Selamat datang, Tuan Cui. Setelah melihat Cui Zenji, lebih dari 200 orang yang berdiri di luar membungkuk dan menunjukkan rasa hormat yang cukup. Oke, waktunya hampir habis, kalian semua berdiri jauh agar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya mengerti, Tuan Cui. Setelah semua orang mundur, Kai Mingbo berjalan sambil tersenyum dan berkata. Tuan Cui, saya serahkan masalah hari ini kepada Anda.
Teroris dari Tiongkok itu punya banyak tipu muslihat. Anda mungkin tidak bisa menipunya. Sekarang, Kai Mingbo ditakuti oleh Su Chen dan gagal membunuhnya lagi dan lagi, jadi meskipun Cui Zenji mengambil tindakan, dia harus mengingatkannya. Apakah aku ingin kamu memberitahuku hal ini? Cui Zenji berkata dengan ekspresi tidak senang. Selama bertahun-tahun, dia telah bertarung melawan master dari berbagai negara tanpa pernah kalah, jadi bagaimana dia bisa tersandung di depan orang China? Ini sepenuhnya merupakan pertanyaan tentang kemampuan seseorang. Ya, Tuan Cui, jangan tersinggung. Saya terlalu khawatir. Setelah mengatakan itu, Kai Mingbo mundur. Sekarang, selama orang bernama Su Chen itu berani datang, dia pasti akan mati. Tuan Kai Mingbo, sepertinya Anda tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Tuan Cui. Ketika Kai Mingbo mundur, dia melihat seorang pria parubaya berusia 50-an berkata. Mendengar suara itu, Kai Mingbo tersenyum dan berkata, Tuan Jin, itu hilang. Pria yang berbicara itu bernama Jin Yuanguo, dan dia adalah master tinju kuno nomor 1 di kerajaan Han. Tentu saja nama Cui Jinqi tidak termasuk dalam daftar ini. Mustahil keberadaan transenden dan eksternal seperti dia dimasukkan dalam daftar ini. Jin Yuanguo mengangguk dan berkata, Tuan Cui telah mencapai level baru. Kekuatannya tidak bisa diukur oleh orang biasa. Menurut tebakan saya, kekuatan Tuan Cui setidaknya termasuk 3 besar di dunia. Bahkan bisa dikatakan tanpa berlebihan. Tuan Cui telah mencapai titik di mana satu orang melawan satu negara. Satu orang melawan satu negara. Mendengar kata-kata Jin Yuanguo, baik Kai Mingbo maupun orang-orang seni bela diri yang berdiri di belakangnya semuanya terkejut dan menyeringai lebar. Jika satu orang menentang suatu negara, seberapa kuat negara tersebut? Itu benar. Jin Yuanguo berdiri dengan tangan di belakang tangan dan berkata dengan bangga. 10 tahun yang lalu, saya sudah dikenal sebagai master tinju kuno nomor 1 di kerajaan Han. Saat itu, saya sangat percaya diri dan datang ke sini untuk menantang Tuan Cui. Menurut Anda apa hasilnya? Bagaimana kabarmu? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu, Tuan Cui hanya menggunakan satu tangan dan mengalahkan saya dalam waktu kurang dari 3 detik. Orang yang memukul saya yakin dan tidak mengeluh sama sekali. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 detik. Setiap orang yang hadir memiliki ekspresi terkejut dan ngeri di wajah mereka. Jin Yuanguo adalah master tinju kuno nomor 1 di kerajaan Han. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bertahan 3 detik di tangan Cui Zenji. Kekuatan semacam ini hanya bisa dimiliki oleh dewa di langit. Jin Yuanguo tersenyum dan berkata, meskipun 3 detik sangat singkat di mata Anda, bagi saya, 3 detik itu lebih lama dari 3 tahun. Dan ada sesuatu yang mungkin belum Anda ketahui. Selama bertahun-tahun, saya masih menjadi orang pertama yang bisa mempertahankan Tuan Cui selama 3 detik. Mendesis. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Kekuatan seperti itu membuat semua orang merasa sedikit sulit dipercaya. Pantas saja Tuan Cui bisa disebut sebagai dewa pedang yang melindungi negara di Great Cold Republic. Ternyata dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Mendengar komentar semua orang, suasana hati Kai Mingbo sedang bagus. Dalam hal ini, pria bernama Su Chen pasti akan mati. Pada saat itu, saya akan dapat menggunakan masalah ini untuk memeras Tiongkok. Saat ini, deru mesin terdengar dari jauh dan dekat. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat sebuah Mercedes-Benz melaju ke arah mereka. Semua orang tahu bahwa Su Chen lah yang datang. Ketika Su Chen dan Wen Changmin keluar dari mobil, mereka menarik perhatian semua orang dan penuh olok-olok. Wen Changmin, aku sudah lama tahu bahwa kamu begitu ambisius, tapi aku tidak menyangka kamu akan mendukung orang Cina ini. Kai Mingbo berkata dengan mata seram. Saat ini, Wen Changmin ingin mati. Saya telah mengirimkan salam saya kepada generasi ke-18 keluarga Kai Mingbo di hati saya. Kamu kabur begitu saja, meninggalkan pesendirian di istana kepresidenan, dan kamu justru berani melontarkan komentar sinis di sini. Ini tidak ada hubungannya denganku, aku hanya seorang sopir. Kata Wen Changmin gugup. Wen Changmin, saya tidak peduli siapa Anda. Saya akan menangani Anda setelah Tuan Cui membunuh orang Cina ini. Setelah lama mengerjakannya, ternyata penolong yang kamu temukan adalah yang abadi. Su Chen tersenyum dan berkata, awalnya, saya pikir orang-orang ini semua, sungguh mengecewakan. Sialan Su Chen, Tuan Cui adalah pedang dewa pelindung negara kita di Great Cold Republic. Kekuatannya luar biasa, mencapai tingkat melampaui benda asing. Jika Anda berani datang ke sini hari ini, saya akan membuat Anda bahkan tidak tahu caranya mati. Di mataku, kalian semua sama saja. Bisa diringkas dalam 2 kata, sampah. Jin Yuanguo menyipitkan matanya, orang China, jika Anda berani tidak menghormati Tuan Cui, Anda melakukan kejahatan besar. Kenapa, kamu tidak yakin? Jika tidak, kamu bisa maju, kata Su Chen perlahan. Ini. Jin Yuanguo tertegun dan tidak berani mengambil tindakan. Dia sudah mendengar segala macam rumor tentang Su Chen. Membunuh 3 master level pertama berturut-turut, aku khawatir aku bukan lawannya sendirian. Bab 316. Nak, ada sesuatu yang perlu kamu pahami. Orang yang menantangmu hari ini adalah Tuan Cui Zenji, bukan aku.
Jika aku menantangmu sekarang, niscaya itu akan menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuan Cui. Jika kamu benar-benar punya keberanian untuk menantangku, lalu kembali setelah kekalahan, aku, Jin Yuanguo, akan selalu bersamamu. Senyuman tipis muncul di wajah Jin Yuanguo, dan dia bersyukur atas solusi yang dia pikirkan. Setelah dia dan Cui Zenji selesai bertarung, dia mungkin sekarat. Bagaimana saya bisa menantang diri saya sendiri lagi? Bahkan jika dia punya nyali untuk menantang, dia masih bisa membuatnya berdarah saat itu juga. Jangan khawatir, aku akan memberimu kesempatan ini. Setelah mengatakan itu, Su Chen berjalan menuju Cui Zenji dan berkata sambil tersenyum. Aku sudah tua dan abadi. Aku sudah hidup lama sekali. Bukankah menyenangkan menikmati masa tuaku di sini? Kenapa repot-repot datang ke air berlumpur ini? Cui Zenji berdiri di sana bahkan tanpa membuka matanya dan berkata perlahan. Aku adalah dewa pedang yang melindungi negara di Great Cold Republic. Jika hal seperti ini terjadi, aku secara alami akan berdiri. Meskipun kekuatanku terlalu berlebihan untuk menghadapimu, Kai Mingbo telah menemukanku. Aku harus memberinya wajah ini. Diberikan. Karena itu masalahnya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, dan juga biarkan saya melihat seberapa mampu Anda dan apakah Anda layak menjadi lawan saya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Anak laki-laki di depanku sangat sombong. Dia berani mengatakan hal seperti itu kepada Tuan Cui. Dalam dunia seni bela diri perang dingin, Tuan Cui adalah pahlawan yang berdiri di puncak, tetapi dia tidak menghormati Tuan Cui. Dengan kata lain, ini tidak menghormati seluruh dunia seni bela diri di Republik Dingin Besar. Semburan aura pembunuh meluap dari Cui Zenji. Dia memandang Su Chen dan berbisik. Saya telah bertarung melawan master yang tak terhitung jumlahnya dalam hidup saya, dan tentu saja saya juga pernah ke Tiongkok. Saat itu, ketika menghadapi pengepungan ratusan master dari Tiongkok, saya, Cui Zenji, seperti orang antah berantah. Saya mengalahkan Anda, komunitas seni bela diri di Tiongkok, sampai Anda berlutut dan memohon belas kasihan. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, saya kemudian, seorang anak sembrono seperti Anda muncul dunia seni memberitahumu orang seperti apa aku, Cui Zenji. Mendengar ini, mata Kai Mingbo melebar ketika dia berdiri di kejauhan. Dia tidak pernah menyangka Cui Zenji akan mengalami pengalaman seperti itu. Dia bahkan menaklukkan dunia seni bela diri Tiongkok. Dari sudut pandang ini, anak laki-laki bernama Su Chen di depannya pasti akan mati. Wen Changmin, di sisi lain, gemetar di dalam hatinya. Jika dunia seni bela diri Tiongkok dikalahkan oleh Cui Zenji, maka Su Chen pasti bukan lawannya. Dalam hal ini, Anda bisa membayangkan nasib Anda. Biarkan dunia seni bela diri Tiongkok menyerah. Su Chen tersenyum dan berkata, kamu sudah tua, aku khawatir kamu belum bangun dari mimpi. Saya tidak ingin berbicara terlalu cepat dengan Anda. Sekarang setelah Anda tiba di gunung segala sesuatu, saya akan memberitahu Anda apa itu seni bela diri yang sebenarnya. Hal-hal dari Tiongkok Anda itu seperti permainan anak-anak di depan mata aku, Cui Zenji. Gelombang udara keluar dari tubuh Cui Zenji. Saya melihatnya berpakaian putih dan tidak ada angin. Seluruh tubuhnya memancarkan momentum seperti gelombang, seperti peri di pegunungan, membuat orang tidak dapat melihat realitasnya. Dalam sekejap, Cui Zenji pindah. Tetapi semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya tampak melayang. Setelah menghindar beberapa kali, dia bergegas ke Su Chen. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan Cui adalah dewa pedang pelindung negara kita? Bukankah dia bahkan menggunakan pedang? Kai Mingbo berkata tanpa mengetahui alasannya. Meskipun ia bukan anggota dunia pencaksilat, ia memiliki pemahaman tentang berbagai hal di dunia pencaksilat. Di dunia seni bela diri negara bagian Han, ada dua aliran, tinju kuno dan ilmu pedang kuno. Dan Cui Zenji adalah perwakilan dari silsilah ilmu pedang kuno, jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan gelar dewa pedang pelindung negara. Tapi sekarang, dia hendak melawan Su Chen, tapi dia tidak menghunus pedangnya, yang membuat Kai Mingbo berteriak. Tuan Kai Mingbo, Anda terlalu khawatir. Meskipun Tuan Cui dikenal sebagai dewa pendekar pedang yang melindungi negara dan merupakan perwakilan seni kuno Republik Dingin Besar, dia hanya akan menghunus pedangnya saat menghadapi mereka. Master Super. Dan orang China seperti mereka tidak layak membiarkan dia menggunakan pedang. Dia bisa membunuhnya dengan gerakan biasa. Jika dia masih menggunakan pedang, itu akan menjadi penghinaan bagi Tuan Cui. Kata Jin Yuanguo. Itu benar. Senjata Tuan Cui Zenji adalah pedang air mengalir yang menempati urutan pertama dalam daftar senjata negara Han dan Tiongkok. Mereka yang mati di bawah pedang ini semuanya adalah penguasa tertinggi. Orang tak dikenal seperti ini, tidak layak mati di bawah pedang air yang mengalir. Setelah mendengar penjelasan semua orang, Kai Mingbo mengerti maksudnya. Cukup jangan khawatir lagi. Halo. Saat Cui Zenji bergegas mendekat, kedua tinju itu saling terkait. Gelombang udara tak terlihat menyebar dari kedua tinju. Debu beterbangan ke tanah dan menutupi langit, seperti badai pasir. Saya benar-benar tidak menyadari bahwa anak ini sebenarnya memiliki kekuatan. Dia dapat memiliki pengaruh sebesar itu terhadap Tuan Cui. Jarang sekali. Benar.
Meskipun dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuan Cui, jika dia ditempatkan di Tiongkok, dia mungkin akan dianggap jenius kelas 1. Jin Yuanguo berkata sambil tersenyum. Debu yang meninggi mengaburkan medan perang di depan. Tidak peduli seberapa keras Kai Mingbo berusaha, dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Semuanya, bisakah kamu melihat apa yang terjadi di dalam? Apalagi yang bisa Anda lakukan, Tuan Presiden, Anda bisa meminta seseorang untuk mengambil jenazah anak itu, kata Jin Yuanguo. Apakah anak itu sudah mati? Tentu saja, dengan kekuatannya, Tuan Cui bisa menyelesaikannya dengan satu gerakan. Dia tidak akan membuang banyak waktu. Dia cukup memanggil seseorang untuk mengambil mayatnya. Kai Mingbo tampak sangat gembira. Su Chen datang ke kerajaan Han untuk membuat keributan besar. Belum lagi, menghancurkan kamar dagang sila saja telah menyebabkan perekonomian Republik Besar Han mengalami kemunduran selama lebih dari 30 tahun sudah mati, dia akhirnya bisa ayo pamerkan keahlian kita. Ah! Saat semua orang berbicara, terdengar jeritan dari asap. Jeritan inilah yang membuat rambut semua orang berdiri, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Karena teriakan itu keluar dari mulut Cui Zenji. Bagaimana ini mungkin? Apakah Tuan Cui Zenji kalah dalam pertarungan tadi? Setelah sekitar 10 detik, asap dan debu di tempat kejadian mereda. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa pria bernama Su Chen masih berdiri di sana dengan selamat. Dan Cui Zenji, yang mereka puji sebagai dewa pedang yang melindungi negara, terbang terbalik sejauh lebih dari 10 meter. 5 jari di tangan kanannya terluka, dan terpelintir dalam posisi yang aneh. Itu jelas merupakan gerakan yang telah dilumpuhkannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Tuan Cui Zenji yang tua bisa kalah? Bersambung.